Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tutorial pada hari ini akan membahas tentang analisis data deskriptif melalui SPSS ya, yaitu Statistical Product and Service Solution. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja buka SPSS-nya. Klik di sini, kebetulan namanya IBM ya, ini kita buka SPSS-nya. Ya, sambil menunggu loading, saya juga akan buka tutorial dari modul tutorial latihan olah data statistik melalui SPSS. Ya, ini sudah terbuka SPSS-nya. Ini kita cancel saja. Ya, kita ketahui bersama bahwa SPSS ini memiliki dua wajah ya. Yang pertama itu data view, yang kedua variable view ya. Jadi ada data view dan variable view. Untuk variable view itu ada name, ada type, ini nama-nama di tabel di atasnya ini ada name, type, width, decimals, label, values, missing, column, align, measure, and rule. Untuk kolom name itu diisi dengan inisial ya, bebas inisial atau singkatan boleh ya. Kemudian yang dimaksud dengan type ini adalah tipe datanya, itu apakah dia masuk string atau numerik atau lainnya. Kemudian ada width itu lebar kolomnya ya. Kemudian decimal itu angkanya, apakah di belakang angka itu ada koma, berapa desimal di belakang koma. Untuk label itu menjelaskan name. Values itu detail dari labelnya. Kemudian missing itu berarti yang tidak digunakan. Nah, kolom ya, ini untuk kolom ya. Terus align itu kita lihat apakah dia rata kiri, rata kanan atau bagaimana. Measurement itu jenis datanya, rule itu aturannya ya. Baik, sebelum kita mulai analisis data dengan menggunakan SPSS untuk statistik deskriptif, saya akan buka dulu modul pelatihannya ya, supaya Anda bisa mempelajarinya dengan tahap demi tahap ya. Saya akan buka di sebentar. Ya, ini modul pelatihan analisis statistika. Ya, ini pelatihan analisis statistika menggunakan SPSS. Yang pertama di sini tertulis tentang mengenal SPSS for Windows ya. Ini detailnya yang tadi saya juga jelaskan, beberapa fitur dan kolomnya. Nah, seperti ini ya, Windows kalau dibuka itu ada. Nah, ini ada name, digunakan untuk memberi nama variabel, type, memilih jenis data yang direkam, width untuk mengatur lebar kolom, decimal untuk mengatur jumlah angka, label, dan seterusnya sampai measure digunakan untuk mengatur jenis skala pengukuran. Ya, kita mulai di analisis deskriptif. Analisis deskriptif di sini adalah suatu analisis data secara deskriptif ya, artinya mengolah data kemudian di-viewkan atau dideskripsikan. Itu bisa dengan view-nya itu dengan menggunakan tabel, kemudian diagram atau
ataupun grafik ya. Seperti ini kan dijelaskan penyajian data dalam bentuk tabel, diagram, dan grafik. Kemudian ada beberapa ukuran pemusatan data seperti mean, median, modus, kuartil, dan lainnya. Sedangkan untuk pengukuran penyebaran data meliputi standar deviasi, variansi, kurtosis, dan lain-lain. Jadi untuk statistik deskriptif ini itu membahas 3 bagian besar ya. Yang pertama itu penyajian data, yang kedua ukuran pemusatan data, dan yang ketiga adalah ukuran penyebaran data ya. Nah, kita langsung saja ke tabel 1 di sini ya. Ini ada data survei tentang kesukaan siswa terhadap matematika. Di sini ada 20 siswa. Kemudian di sini ada JD, ada JS, KL, X1, X2, dan X3. Kalau kita lihat ke bawah keterangannya itu ada jenis kelamin, jenjang sekolah, KL itu KS, X1 itu soal pertama ya, tentang apakah Anda suka dengan mata pelajaran matematika? Ya, tidak ragu-ragu. X2 itu soal kedua, apakah Anda aktif mengikuti mata pelajaran matematika sesuai jadwal, dan seterusnya. Dan X3 adalah apakah Anda malas belajar matematika. Itu. Baik, kita coba komputasi terlebih dahulu di SPSS-nya ya. Pertama kita buat sesuai dengan inisial yang ada di sini ya. Kita mulai dengan pertama itu JD, itu jenis name ya. Name itu nama ya. Nah, nama itu kan kita klik di numerik, kemudian yang titik 3 yang gelap ini kita klik, kemudian kita pilih string ya, karena dia bukan numerik ya. Nama itu kan bukan numerik tapi string. Oke. Nah, untuk width ini, untuk lebar kolom kita ganti 8 menjadi 20. Itu barangkali ada nama yang panjang, itu kan kita bisa supaya muat gitu ya namanya, seperti itu. Oke, saya kira nama sudah cukup. Kemudian yang kedua kita lihat di modul itu JD, JS, KL ya. Ada JD, ini gender ya, atau jenis kelamin, atau gender, jenis kelamin. Nah, jenis kelamin kan masih bersifat umum, atau kita bisa detailkan lagi ya, sehingga kita butuh kolom values untuk mendetailkan jenis kelamin itu ya. Kita klik di sini, kemudian yang 3 hitam di sini kita klik. Nah, ini muncul kotak dialog seperti ini. Ada value, ada label. Nah, kita misalkan saya ketik 1 di value itu sebagai laki-laki ya. Kemudian add, dan kedua itu perempuan. Add lagi, kemudian oke. Nah, seperti itu. Dan habis JD itu JS, KL, X1 ya. JS, kita lihat JS itu apa sih di sini? JS itu jenjang sekolah SMP ya. Ini berarti sudah langsung ya. JS itu jenjang sekolah SMP. Berarti kita klik di sininya, JS itu adalah jenjang sekolah. Jenjang sekolah yang kita ketahui bersama ada, kita klik sini value-nya 1, labelnya itu SD, kemudian 2 SMP, kemudian 3 SMA.
Oke. Nah, di sini ada KL itu kelas ya. Kelas itu kita urutkan saja, misalnya kelas A, kelas B, dalam satu kelas itu. Kelas di sini maksudnya bukan kelas 7, kelas 8, kelas 9, tapi ini mengarah ke dalam satu angkatan gitu. Misalnya kelas 7 itu ada berapa kelas gitu. Jadi detailnya ke situ, bukan kelas 7, bukan kelas 8, bukan kelas 9, bukan seperti itu. Yang dimaksud kelas ini misalnya kelas 7 itu A, B, C dan seterusnya. Nah, di sini katakanlah kita mensurveinya itu di siswa kelas 7 ya. Berarti nanti ada kelas 7A, 7B seperti itu ya. Kita misalkan mensurveinya kelas 7. Nah, berarti di sini 1 itu berarti 7A. 2 7B ya. 3 7C. 4 4 7D. 5 7E. 6 7F. Ya, kita cukupkan sampai 6 kelas saja. Kita okekan. Nah, dan selanjutnya kita cek lagi di sini ada KL ya. Ada X1, X2 dan X3. Nah, kita ketik di sini X1, kemudian X2, kemudian X3. X1 itu menanyakan soal 1 ya, menerangkan tentang pertanyaan apakah Anda suka dengan matematika. Kita boleh saja menuliskannya ataupun hanya soal 1, soal 2, soal 3 gitu. Lebih enak kita coba menuliskannya, apakah Anda suka dengan mata pelajaran matematika. Ini saya coba kopikan saja lah biar cepat ya. Ya. Oke. Tuh. Terus X2. Ini nanti diketik ya, kalau tidak bisa di copy berarti Anda harus mengetiknya. Apakah Anda aktif mengikuti mata pelajaran matematika sesuai jadwal? Dan yang ketiga X3 itu apakah Anda malas belajar matematika? Ya, ini sudah selesai berarti mengetik di variabel view sudah selesai. Nah, kita cek dulu. Oh, ini ada spesifikasinya ya. 1 itu ya, 2 itu tidak ya, tidak,
3 ragu-ragu. Dan klik OK. Kita cek di sini modulnya. Iya, tidak, ragu-ragu. Terus iya, tidak, kadang-kadang ya di situnya. Sini 1 ya, 2 tidak, 3 kadang-kadang. Oke. Nah, ini sama ya, yang kedua pilihannya sama yang ketiga, jadi kita kopikan saja, paste. Nah, setelah lengkap seperti ini, kita buka data view. Seperti apa ini data view-nya? Nah, di sini di kolom yang paling atas ini, yang var ini akan berubah menjadi ada name, ada JD, JS, KL, dan seterusnya. Kalau kita sorot kursor ini ke name, kemudian kita diamkan, akan muncul, oh name itu nama, oh JD itu gender, JS itu jenjang sekolah, KL kelas, dan seterusnya. Nah, kemudian kita komputasi di sini mengisi sesuai daftar ini, sesuai dengan tabel yang ada di modul ini ya. Nah, sebentar. Nah, yang ada di modul ini, nah misalkan Muhammad Nusa Bakti, kita ketik ya. Sini Muhammad Nusa Bakti gitu. Muhammad Nusa Bakti itu jenis kelaminnya dia 1 kan, jenjang sekolahnya berapa dia, jenjang sekolahnya 2, KL nya 4, 2 KL nya 4, X1, X2, X3 nya 1, 1, 2, 1, 1, 2. Nah, seperti itu. Satu kita ketik terus. Nah, kebetulan ini saya punya datanya, sehingga saya selanjutnya bisa mengkopikan saja biar cepat. Kita copy di sini, copy, kemudian kita buka SPSS-nya, taruh di sini kursornya, klik kanan, paste. Nah, itu akan muncul seperti ini, berarti kita sudah siap untuk menganalisisnya. Nah, tahapan dari variable view mengisi variable view dan mengisi di data view itu masih tahapan komputasi data namanya. Nah, dari sini kita bisa analisis mau kita apakan data ini. Apakah kita mau mendeskripsikan data dengan tabel, dengan diagram, dengan grafik, atau seperti apa. Nah, itu tergantung kita nantinya ya. Ya, ini juga bisa muncul angka ini sebagai atribut yang dijelaskan melalui values ya, yaitu dengan mengaktifkan value labels nih di view. Kemudian kalau misalnya kita centang value labels, nah itu akan menjadi nilai sesuai dengan value-nya. Tapi kalau kita kembali off-kan, maka akan kembali menjadi angka seperti ini. Jadi seperti itu ya. Saya harapkan Anda bisa mengikuti tutorial ini dengan baik ya, dan tetap menjaga protokol kesehatan masing-masing di rumah ya, karena ini masih pandemi belum berakhir seperti itu. Oke, kita akan coba membuat grafik di sini. Kita akan coba membuat grafik, atau ya grafik dulu. Misalnya kita klik grab, kemudian legacy dialog, kemudian kita pilih coba bar ya. Nah, sini bar, kemudian pilih yang simple bar,
kemudian define. Nah, di sini kita coba end of case ya, kita berdasarkan jumlah dulu. Kita coba akan ingin mengetahui apakah Anda suka dengan matematika ya. Kita klik di sini, kemudian kita masukkan, pindahkan ke kategori aksis. Oke. Ini ada tool option dan tiles. Ini kita bisa ini ya, grafik apa gitu. Ini bisa kita gunakan ataupun kita kosongkan, nggak apa-apa. Di sini ada kata-kata use chart specification form. Nah, ini tidak usah digunakan ya. Oke, kita cukup. Kita coba oke, apa hasilnya yang akan terjadi. Ya. Nah, seperti ini. Ternyata hasilnya seperti ini. Kalau kita menggunakan tadi pilihannya apa tadi, n kumulatif atau bukan ini ya. Ternyata ini hasilnya iya-nya, tidak, dan ragu-ragu. Nah, ini kita bisa mempercantik. Nah, kita bisa munculkan, dia bisa nggak ini show data labels. Oke ya. Ya, seperti ini. Kita klik di luar juga bisa. Nah, seperti ini. Ya, sini ada apakah Anda suka dengan mata pelajaran matematika? Yang menjawab iya ada 9, yang menjawab tidak ada 6, dan yang menjawab ragu-ragu ada 5. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa dari 20 siswa itu ternyata banyak, ada 9 siswa yang menyukai mata pelajaran matematika, yang tidak ada 6 dan yang ragu-ragunya 5. Nah, apakah ini kita simpulkan, apakah dari data ini kita bisa dapat disimpulkan sementara bahwa dalam satu kelas itu banyak yang menyukai pelajaran matematika atau tidak, kira-kira bisa disimpulkan. Nah, ini bisa ya, kita bisa buat kesimpulan sementara dengan cara membandingkan iya dan tidaknya dulu ya. Itu kesimpulan sementara ya, bahwa kita asumsikan bahwa satu kelas itu yang berjumlah 20 orang itu banyak yang menyukai matematika. Lalu bagaimana posisi yang ragu ini? Nah, ragu-ragu di sini ini kan masih bisa masuk ke iya ataupun bisa masuk ke tidak ataupun bisa menyebar keduanya. Tapi kalau kita melihat membandingkan iya dan tidaknya, maka kita bisa langsung menyimpulkan bahwa banyak siswa yang menyukai matematika. Itu cara membuat tabel ya. Atau kita bisa juga dalam bentuk tabel lainnya, misalnya grab, legalisasi dialog, kemudian pilih histogram misalnya. Nah, kemudian kita contoh 2 misalnya, cari yang lain ya. Nah, kemudian oke aja langsung. Nah, ini contoh keduanya. Nah, kita yang munculkan kembali elemen, kemudian show data labels ya, seperti itu. Nah, ini kenapa hilang ini ya, close ya, karena ini kumulatif ya. Atau kita hide saja lah ya. Nah, kok malah hilang ini ya. Kita coba kembali. Kalau histogram itu kan gabungan ini ya. Oke, histogram. Ya, ini histogramnya ya. Ada frekuensi, apakah Anda aktif mengikuti mata pelajaran matematika sesuai jadwal? Iya, kadang-kadang. Nah, seperti itu ya. Iyanya ada berapa itu, 12, kadang-kadang ada 20, tidak ada 20, ada 2, dan 6
6-nya itu ada apakah Anda aktif, ternyata dia ragu-ragu, kadang-kadang aktifnya ya. Ini berarti iya, ini berarti tidak, ini kadang-kadang berarti aktif. Nah sekarang oke, ya kita kalau ingin mengetahui apakah ada hubungannya atau tidak antara X1 dan X2 ya, apakah ada hubungannya atau tidak, itu bisa dengan menggunakan analisis korelasi ya. Tapi nanti ya, kita sekarang mengeksplor dulu datanya ya. Kita ingin mengetahui datanya itu dalam bentuk tabel dan diagram. Kalau dalam tabel kita bisa membuatnya di menu Analyze, kemudian pilih Descriptive Statistic ya. Bisa juga pilih Frequencies ya, tabel frekuensi, ataupun kita bisa menggunakan report ya untuk mencari frekuensi ya. Mohon maaf, kalau untuk mencari tabel distribusi frekuensi berarti kita bisa menggunakan Analyze Descriptive Statistic Frequencies ya. Tapi kalau kita mau mencari nilai tadi mean, median, bisa juga dengan report, kemudian case summarize. Nah kemudian pilih misalnya ini nomor 1 ya, variabel. Nah kita display case-nya kita off-kan dulu, kemudian kita statistiknya kita pilih ya, ada mean, ada median, ada minimum, maybe ya, maksimum I think no ya, langsung ke standard deviation, penyebaran datanya, variance, continue, kemudian oke. Nah ini hasilnya. Di sini ada case processing summary, itu prosesnya kan semua nih, dan itu jumlah sampelnya semua diolah ya. Di sini mean-nya 1,8, mediannya 2, standard deviation 0,2 dan variannya 0,695. Itu beberapa langkah untuk menganalisis deskriptif ya dari contoh ini. Nah, Anda bisa melatih cara-cara tadi dalam membuat tabel dan diagram tadi ya, seperti yang tadi saya lakukan langkah-langkahnya. Silahkan Anda bisa X1, X2, X3 atau kelas atau jenjang sekolah bisa Anda coba sendiri nanti ya, seperti itu. Nanti di pertemuan selanjutnya saya akan membahas tentang analisis korelasi. Terima kasih, selamat belajar, semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.